Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nada Harito Maulida, bersama Syahrani Amelia Putri. Hari ini kita akan membahas 5 surat, yaitu yang pertama surat Al-An'am ayat 104, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 261, dan yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 21, dan yang keempat adalah surat Al-Baqarah ayat 186, dan yang kelima yaitu surat Ibrahim ayat 4. Pertama-tama di sini saya akan bahas surat Al-An'am ayat 104 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidz. Untuk asbabun nuzul surat Al-An'am ayat 104 ialah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini sempat memegang tali untanya. Namun hal ini menjadi beban bagi beliau karena kita ketahui bahwasanya fisik dari unta sendiri lebih besar daripada manusia. Kemungkinan Nabi Muhammad SAW terlalu erat dalam memegang tali untanya tersebut sampai-sampai hampir membuat tulang sang unta patah. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-An'am ayat 104 ini yang diiringi oleh 70.000 malaikat. Untuk isi kandungan surat Al-An'am ayat 104 ialah Allah SWT sudah memberikan bukti-bukti atau hujah. Apa yang dimaksud bukti-bukti di sini? Bukti-bukti yang dimaksud di sini ialah bukti mengenai keesaan Allah, mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal ini kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini hanya menyampaikan, tidak untuk memelihara. Apa yang dimaksud dengan memelihara di sini? Yang dimaksud ialah Nabi Muhammad tidak memastikan apakah manusia itu percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila manusia tersebut percaya dan yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai hal yang benar, maka kebaikan dan juga kemanfaatan akan datang kepada manusia itu sendiri. Namun sebaliknya, apabila manusia itu merasa ragu, merasa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebohongan, maka kesesatan, kemudaratan, dan juga keburukan akan datang kepada manusia itu sendiri. Kemudian kelima tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Munir, dan Al-Ibris menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dijelaskan di dalam isi kandungan. Namun di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwasanya manusia itu memilih jalan hidupnya masing-masing. Jadi Allah hanya memberi pilihan, namun manusia memilih jalan hidupnya masing-masing menurut mereka baik untuk hidupnya. Selanjutnya ialah surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Surat Al-Baqarah ayat 261 ialah mengenai kedermawanan dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua rela memberikan sebagian dari harta kekayaan mereka untuk biaya operasional perang Tabuk. Adapun kisah Abdurrahman bin Auf ialah beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya membawa uang sebesar 8.000 dirham dan saya akan mempergunakan 4.000 dirham ini untuk biaya hidup saya bersama keluarga saya. Dan saya ingin mensedekahkan 4.000 dirham ini untuk biaya operasional perang Tabuk karena Allah Ta'ala." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Semoga Allah memberikan keberkahan untuk uang yang kau pergunakan hidup engkau bersama keluarga engkau, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk uang yang kau sedekahkan untuk biaya perang Tabuk." Kemudian untuk kisah Utsman bin Affan sendiri ialah beliau berkata pada saat perang Tabuk bahwasanya saya akan menanggung bekal orang-orang tidak mampu membeli bekal pada saat perang Tabuk.
Beliau juga menyiapkan 1000 unta lengkap beserta alat menaruh benda dan alat penalanya. Beliau juga memberikan rumah beserta sumurnya untuk kaum muslimin pada masa itu. Melihat kedermawanan dua sahabat ini, Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261 ini. Kemudian untuk isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 261 ialah Allah memberi penegasan kepada seseorang yang dengan ikhlas mensedekahkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Allah juga menyebutkan bahwasanya jika seseorang memiliki kekayaan berlebih, maka Allah menganjurkan untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalimat tafsir menjelaskan yang sama dengan apa yang dijelaskan di dalam isi kandungan. Di dalam kalimat tafsir juga hal ini diperumpamakan seperti seorang petani yang menanam satu buah benih di dalam tanah, kemudian benih tersebut menumbuhkan 7 bulir. Di setiap bulir terdapat 100 biji. Hal ini juga disebutkan di dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Diumpamakan seperti satu benih yang ditanam di dalam tanah kemudian menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir terdapat 100 biji. Kemudian di dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, saling melengkapi satu sama lain dan membantu satu sama lain. Di dalam tafsir Al-Munir juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seseorang yang benar-benar ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan sebanyak 10 sampai 700 kali lipat. Namun hal ini diperuntukkan oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana hambanya yang berhak mendapatkan pahala berkali-kali lipat dan mana yang tidak berhak mendapatkan pahala tersebut. Kemudian selanjutnya surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab ayat 21 ini ialah mengenai peristiwa perang Khandaq. Pada masa itu kaum Quraisy berjumlah 10.000 prajurit, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 prajurit. Hanya orang-orang yang berpura-pura beriman dan munafik yang merasa gentar dan takut, karena pada dasarnya pertolongan Allah pasti ada. Kemudian untuk isi kandungan dari surat Al-Ahzab ayat 21 ini ialah Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, baik dari segi sikap, perilaku maupun ibadah dan masih banyak lagi. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini juga dijelaskan mengenai uswatun hasanah. Uswatun hasanah ialah suri tauladan yang baik. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang disematkan uswatun hasanah ini, akan tetapi julukan ini juga disematkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kalimat tafsir juga menjelaskan hal yang sama mengenai apa yang dijelaskan pada isi kandungan. Pada tafsir Ibnu Katsir diberikan contoh pada saat peristiwa perang Khandaq. Pada masa itu merupakan masa-masa tersulit bagi Rasulullah SAW. Karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW harus menahan lapar dan sampai mengganjal perutnya dengan batu. Namun Nabi Muhammad dengan sabar, dengan tegar menghadapi hal itu. Karena Nabi Muhammad SAW yakin bahwasanya pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian di dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan bahwasanya apabila kita ingin meneladani sifat Rasulullah SAW secara sempurna, maka kita harus melakukan dua hal, yaitu yang pertama terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua selalu mengingatnya. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir juga disebutkan bahwasanya meneladani sikap Nabi Muhammad SAW itu merupakan hal wajib
segan-segan memberikan kerahmatan yang berlimpah bagi orang-orang yang dengan sempurna menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu mengenai surat Al-Baqarah ayat 186 dan surat Ibrahim ayat 4.